Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Inayatul Umah, NIM 205211020 dari kelas 1A Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta tahun 2020. Di video kali ini, saya akan menyampaikan materi yang terkait dengan ekonomi Islam sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah dasar-dasar ekonomi Islam. Cakupan materi yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini terdapat 4 subbab. Yang pertama, pengertian ekonomi Islam. Yang kedua, jenis dan perbedaan pemahaman ekonomi. Yang ketiga, permintaan dan penawaran dalam ekonomi Islam. Dan yang keempat, ada kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Langsung saja kita membahas pada subbab yang pertama, yaitu pengertian ekonomi Islam. Secara luas, ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, konsumsi, distribusi terkait barang atau jasa. Ekonomi juga dapat dikatakan sebagai kebutuhan yang mendasar dalam kehidupan manusia untuk hidup dan berkembang dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pengertian dari Islam adalah agama yang dianut oleh umat muslim seperti kita semua. Dalam agama Islam mencakup 3 hal, yaitu akidah, akhlak, dan syariah. Akidah mengajarkan kita tentang iman dan kepercayaan, akhlak mengajarkan kita tentang moral dan etika, serta syariah mengajarkan kita tentang amal dan perbuatan. Dari penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang masalah-masalah ekonomi masyarakat yang berbasis Islam. Selain itu, pengertian ekonomi Islam juga dikemukakan oleh beberapa tokoh Islam seperti yang pertama, M. Akram Khan, tokoh berasal dari India, mengemukakan bahwa ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari kesejahteraan manusia yang dicapai dengan organisir sumber daya alam atas kerjasama. Yang kedua adalah Muhammad Abdul Manan yang mengemukakan bahwa ekonomi Islam mempelajari permasalahan ekonomi dari orang-orang yang memiliki nilai Islam. Yang ketiga adalah Yusuf Qadrawi. Beliau mengemukakan bahwa ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan pada ketuhanan. Esensi sistem ekonomi ini bertitik tolak dari Allah, tujuannya kepada Allah dan memanfaatkan sarana yang tidak lepas dari Allah. Dalam cakupan aspek ekonomi terdapat 3 hal, yaitu perdagangan, industri, dan keuangan. Karena yang kita bahas adalah mengenai ekonomi Islam, maka kegiatan ekonomi harus sesuai dengan syariat-syariat dalam Islam. Maksudnya, jalan yang harus kita tempuh atau garis yang kita lewati semestinya dilalui dan diatur mengenai ibadah dan muamalah. Hukum asal ibadah yaitu segala sesuatu yang dilarang dikerjakan kecuali yang ada di dalam Al-Quran dan di dalam As-Sunnah. Sedangkan hukum asal muamalah yaitu segala sesuatu yang diperbolehkan kecuali larangan dalam Al-Quran atau As-Sunnah. Selanjutnya, dalam ekonomi Islam juga mencakup beberapa prinsip sesuai dengan syariat Islam. Yang pertama ada tauhid atau keimanan, yang kedua ada adil atau keadilan, yang ketiga ada nubuwah atau kenabian, yang keempat ada khilafah atau pemerintahan, dan yang kelima ada ma'ad atau hasil. Ma'ad atau hasil di sini membahas tentang hasil laba yang diperoleh di dunia dan juga menjadi laba yang diperoleh di akhirat. Upaya ini untuk menjalankan roda perekonomian yang berdasarkan atau berasaskan dalam nilai syariat Islam. Selanjutnya kita akan membahas pada subbab yang kedua, yaitu jenis dan perbedaan pemahaman ekonomi. Di sini saya akan mengambil 3 jenis sistem ekonomi yang akan menjadi pembanding perbedaan sistem ekonomi. Yang pertama ada sistem ekonomi sosialisme, sistem ekonomi Islam, dan sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi Islam sudah kita bahas di awal tadi. Yang kedua yaitu sistem ekonomi sosialisme. Sistem ekonomi sosialisme yaitu suatu sistem perekonomian yang memberikan kebebasan yang cukup besar dan luas kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan ekonomi tetapi dengan campur tangan pemerintah. Sistem ekonomi sosialisme ini muncul pada abad ke-18 hingga abad
ke-19 sebagai reaksi dari perubahan ekonomi dan sosial yang diakibatkan oleh revolusi. Dan yang ketiga adalah sistem ekonomi kapitalis, yaitu sistem ekonomi yang merupakan sebuah sistem organisasi ekonomi yang dicirikan oleh hak milik privat atas alat-alat produksi dan distribusi serta pemanfaatannya untuk mencapai laba dan kondisi yang sangat kompetitif. Selanjutnya di sini saya akan membahas 5 aspek pembanding dari ketiga sistem perekonomian dunia. Aspek-aspek tersebut adalah ruh, adanya Tuhan, hubungan, ekonomi, dan ruang waktu. Pada aspek ruh, pada sistem ekonomi sosialisme adalah konflik, Islam adalah kerjasama, kapitalis adalah persaingan. Selanjutnya, aspek adanya Tuhan pada sistem ekonomi sosialisme adalah Tuhan itu tidak ada jika dalam Islam ada yang mengatur. Selanjutnya, aspek yang ketiga adalah aspek hubungan ekonomi. Pada sistem ekonomi sosialisme, hubungan ekonominya adalah sosialisme proletar. Pada sistem ekonomi Islam, hubungan ekonominya adalah egalitarisme. Dan pada sistem ekonomi kapitalisme, hubungan ekonominya adalah individualisme. Selanjutnya, aspek ruang waktu. Pada sistem ekonomi sosialisme, beruang waktu di duniawi. Pada aspek ruang waktu sistem ekonomi Islam adalah duniawi dan ukhrawi, dan pada sistem ekonomi kapitalisme aspek ruang waktunya adalah duniawi. Arti Tuhan itu mengatur segala tingkah laku manusia, dan kapitalisme ada Tuhan tetapi tidak aktif. Selanjutnya, aspek hubungan. Pada sistem ekonomi sosialisme, hubungannya adalah sosialisme. Pada sistem ekonomi Islam, egalitarianisme. Dan pada sistem ekonomi kapitalisme, individualisme. Selanjutnya, yang keempat adalah aspek ekonomi. Pada sistem ekonomi sosialisme, aspeknya adalah duniawi. Pada sistem ekonomi Islam, aspeknya adalah duniawi dan ukhrawi. Dan pada sistem ekonomi kapitalisme, aspeknya adalah duniawi. Selanjutnya, ruang dan waktu. Selanjutnya kita memasuki subbab yang ketiga, yaitu penawaran dan permintaan dalam ekonomi Islam. Yang pertama, kita akan membahas penawaran. Penawaran adalah barang atau jasa yang ditawarkan pada jumlah atau tingkat harga tertentu dan juga dalam kondisi tertentu. Menurut Ibnu Taimiyah, penawaran dapat dilakukan secara impor dan produksi lokal, sehingga kegiatan ini dapat dilakukan oleh produsen kepada penjual. Dalam pencapaian maslahah penawaran sendiri dibutuhkan keimanan yang ada pada dalam diri produsen. Selanjutnya saya akan membahas tentang hukum penawaran. Hukum penawaran menjelaskan hubungan antara barang dan jumlah barang yang akan ditawarkan. Hukum penawaran ini dikemukakan oleh Alfred Marshall, yaitu ahli ekonomi yang berasal dari Inggris, bahwasannya semakin tinggi tingkat harga suatu barang, maka akan semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan produsen. Balikannya, jika semakin rendah harga suatu barang, maka semakin sedikit pula barang yang akan ditawarkan oleh produsen. Hukum ini berlaku jika faktor-faktor selain harga dianggap tetap. Selanjutnya adalah penawaran dalam Islam mencakup hanya barang-barang halal dan thayyibah yang akan diproduksi. Produksi diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan antar masyarakat. Keputusan ekonomi tidak hanya mempertimbangkan keuntungan di dunia tetapi juga di akhirat. Dan yang keempat ada perlindungan terhadap manusia, sumber daya alam, dan lingkungan. Selanjutnya adalah kurva penawaran. Kurva penawaran yaitu kurva yang menggambarkan hubungan antara tingkat harga barang dengan jumlah barang yang ditawarkan. Bentuk kurva penawaran yaitu bergeser dari kanan atas ke kiri bawah seperti gambar di samping. Selanjutnya, rumus fungsi penawaran adalah Q sama dengan AP min B. Dapat dilihat seperti gambar di samping. Selanjutnya yaitu permintaan. Permintaan merupakan salah satu elemen yang menggerakkan pasar. Istilah yang sering digunakan Ibnu Taimiyah ini menunjukkan permintaan adalah suatu keinginan.
Permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkatannya harga tertentu dan tingkat pendapatan dalam periode tertentu. Permintaan dalam Islam mengajarkan syariat yang mengajarkan bahwa tidak boleh serakah dan mengeksploitasi sesuatu secara berlebihan. Sehingga dalam teori Islam permintaan membahas antara keduanya. Permintaan dalam Islam menilai sesuatu komoditas tidak semuanya bisa dikonsumsi dan digunakan. Dalam permintaan terdapat 3 jenis, yaitu permintaan absolut, potensial, dan efektif. Selanjutnya yaitu kurva permintaan. Kurva permintaan adalah grafik yang menunjukkan hubungan antara tingkat harga dan jumlah barang yang dimiliki pada waktu tertentu. Kurva permintaan bergerak dari kanan bawah ke kiri atas seperti gambar di samping. Selanjutnya, rumus fungsi permintaan adalah Q sama dengan min AP plus B. Permintaan dalam Islam mencakup permintaan yang untuk barang-barang yang halal dan thayyibah, dan tidak ada permintaan barang untuk tujuan pemegahan, kemewahan, dan kemubaziran. Masuki subbab yang keempat, yaitu mengenai kebijakan fiskal. Secara etimologi, kebijakan fiskal terdiri dari kedua kata, yaitu kebijakan dan fiskal. Kebijakan berarti suatu program untuk pencapaian tujuan, nilai-nilai, dan praktik yang terarah. Sedangkan fiskal berhubungan dengan finansial atau keuangan. Dilihat dari pengertiannya tadi, kebijakan fiskal adalah suatu instrumen manajemen yang permintaannya berusaha mempengaruhi tingkat aktivitas ekonomi melalui pengendalian pajak dan pengeluaran pemerintah. Sedangkan secara terminologi, kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai upaya pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam manajemen, dalam sistem pajak atau pembelanjaan. Kebijakan fiskal ini telah lama dikenal dalam teori Islam sejak zaman Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, dan sampai ulama-ulama. Kebijakan fiskal telah lama dikenal dalam teori Islam sejak zaman Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, dan dikembangkan oleh para ulama. Tujuan kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam tidak lepas dari syariat-syariat atau prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dalam pemikiran Islam, pemerintah merupakan lembaga formal yang mewujudkan dan memberikan pelayanan-pelayanan terbaik bagi masyarakat. Pemerintah juga mempunyai segudang kewajiban yang harus dilakukan dan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya adalah mengenai tanggung jawab perekonomian. Kebijakan fiskal mempunyai peran penting yang mendasar, dan ini didasarkan pada alasan-alasan tertentu, yaitu peran kebijakan fiskal relatif yang dibatasi. Dua hal yang mendasari hal tersebut adalah: yang pertama, tingkat bunga tidak mempunyai peran sama sekali dalam ekonomi Islam. Yang kedua, Islam tidak memperbolehkan perjudian atau hal-hal yang mengandung spekulasi atau utang-utangan. Tujuan kebijakan fiskal dalam Islam adalah menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan pemerataan pendapatan, ditambah dengan tujuan lain yang mengandung dalam aturan Islam, yaitu Islam menetapkan pada tempat yang tinggi dan mewujudkan persamaan demokrasi sesuai Quran Surat 59 ayat 7. Ekonomi Islam akan dikelola untuk membantu perekonomian masyarakat yang terbelakang dengan tujuan memajukan serta menyebarkan ajaran Islam seluas mungkin. Dan dalam mencapai tujuan perekonomian Islam ini terdapat beberapa instrumen yang akan dipakai, yaitu penggunaan kebijakan fiskal dalam upaya pencapaian penciptaan kerja. Hal ini dilakukan pemerintah untuk menarik beban atas harta yang mengalir pada diri seseorang. Penggunaan kebijakan fiskal dalam meningkatkan laju inflasi akan lebih menonjol dibandingkan dengan cost push inflation.
Dapat dipahami juga bahwa Islam melarang pemborosan dan berlebihan dalam berkonsumsi serta segala bentuk penimbunan untuk mencari keuntungan. Penggunaan kebijakan fiskal dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal harus menjadi tujuan untuk pencapaian mobilitas maksimum dan fungsi tabungan. Dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam adalah menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan pemerataan pendapatan ditambah dengan tujuan yang terkandung dalam Islam. Kebijakan fiskal juga merupakan kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran negara, yaitu melalui pajak negara dan belanja pemerintah. Dengan mengatur tarif pajak dan belanja pemerintah dapat mengatur dan memperbaiki keadaan ekonomi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.